Hai, kawan belajar. Apa kabar? Salam kenal. Saya Pak Eko. Kali ini, Bapak akan membantu menjelaskan mengenai kapasitor. Jangan lupa ditonton sampai habis ya videonya. Tujuan video kali ini adalah kalian diharapkan mampu memahami bentuk dan cara kerja dari kapasitor itu sendiri. Kemudian, kalian mampu menganalisis proses pengisian dan pengosongan dari sebuah kapasitor. Apa sih kapasitor itu sendiri? Tentu kalian juga bertanya-tanya ya. Oke, kapasitor itu adalah suatu benda atau alat elektronik yang berfungsi untuk menyimpan muatan dan energi listrik. Kemudian, dia juga memiliki fungsi mengenali frekuensi pada alat elektronik, juga menjadi pembatas dari gelombang. Namun yang paling sering digunakan adalah kapasitor juga berfungsi untuk sebagai flashlight yang biasa terdapat pada kamera Anda. Nah, di sini banyak sekali hal yang bisa kita pelajari. Bagaimana cara kerjanya? Kita lihat animasi berikut ini. Di dalamnya itu terdapat dua bagian yang bernilai positif dan negatif. Nah, di sini keduanya itu dipisahkan oleh udara juga bisa atau bahan dielektrik yang lain, tergantung kebutuhan ya. Nah, jarak keduanya disebut sebagai D. Satuannya tentunya adalah meter. Dan plat yang kita gunakan untuk mengumpulkan muatan di sini adalah dengan luasan A. Pada kapasitor keping sejajar, untuk menentukan nilai dari kapasitansinya, kita harus menggunakan persamaan, yaitu C sama dengan Q per V, di mana C adalah kapasitas, kapasitansinya, Q adalah muatan yang disimpan, kemudian V adalah tegangan yang menjadi faktor utama bagaimana terjadi penyimpanan energi tersebut atau penyimpanan muatan. Kemudian, pada keping sejajar, tentunya ada persamaan lain yang bisa kita gunakan, yaitu C sama dengan K, konstanta dielektrik, dikali dengan epsilon 0 bernilai 8,85 dikali 10 berpangkat negatif 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat, dikalikan dengan luasan dibagi dengan jarak di antara kedua plat. Kapasitor tadi dikatakan adalah menyimpan muatan dan juga menyimpan energi. Nah, bagaimana mencari nilai energinya? Persamaan yang bisa kita gunakan adalah W, energi listrik, sama dengan setengah Q dikali V. Kemudian rumus lain yang bisa digunakan adalah setengah CV kuangkat 2 Sekarang kita coba masuk ke contoh soal. Suatu kapasitor keping sejajar berbentuk persegi dengan sisi 10 cm, jarak pemisahnya 1 mm. Kapasitor tersebut diberi tegangan hingga 12 volt. Berapa muatan yang dipindahkan? Oke, apa yang diketahui di sini? Seperti yang tertera, tegangan 12 volt, D-nya 1 kali 10 berpangkat min 3 dengan epsilon 0 1,9 dikali 10 pangkat negatif 12 C kuadrat per Newton meter kuadrat. Oke, kemudian cara menjawabnya adalah seperti ini. Hitung luasnya dulu, dimana 10 kali 10 berpangkat negatif 2 itu dipangkatkan 2, kita dapat 1 kali 10 pangkat negatif 2 meter pangkat 2. Baru kita mencari nilai muatan, yaitu Q sama dengan C dikali V, atau kita singkat dengan kecap. Masukkan angka sesuai dengan persamaan yang diberikan. Nah, di sini kita dapatkan nilai 1,9 kali 10 pangkat negatif 12 dikali 1 kali 10 berpangkat negatif 2 dikali 12 dibagi 1 kali 10 berpangkat negatif 3.
Hasilnya adalah 1,08 kali 10 berpangkat negatif 9 kolom. Kita sederhanakan menjadi 1,08 nano kolom. Oke, lanjut kita berbicara soal rangkaian kapasitor. Ada dua, yaitu seri dan paralel. Untuk rangkaian seri itu memiliki sifat muatan yang tersimpan sama besar di semua bagian rangkaian, kemudian tegangan terbagi, kapasitas kapasitornya makin kecil. Kemudian untuk rangkaian paralel kapasitor itu menjadi kebalikan ya, muatan yang tersimpan itu terbagi, kemudian tegangan nilainya sama, kapasitas kapasitornya menjadi lebih besar. Nah, coba kita masuk ke soal. Nah, sekarang ini kapasitas kapasitor bernilai 20 mikrofarad dan 100 mikrofarad disusun paralel, ujungnya dihubungkan dengan tegangan 5 volt. Yang ditanya adalah kapasitas pengganti, muatan pengganti, dan muatan dan beda potensial di tiap kapasitor. Oke, diperhatikan gambar. Oke, cara menjawabnya adalah kita cari kapasitas kapasitor di mana nilainya, karena ini kapasitas kapasitornya paralel, maka langsung ditambahkan 200 tambah 100 ada 120 mikrofarad. Kemudian untuk muatan pengganti, rumusnya masih sama, memakai kecap, Q sama dengan C kali V, 120 dikali dengan 5 volt, hasilnya 600 mikrokolom. Untuk Q1 dan Q2 itu tinggal memasukkan nilai C1 dan C2 nya. Nah, tertera hasilnya di situ adalah 20 dikali 5 sama dengan 100 mikrokolom. Untuk Q2 adalah 100 dikali 5 menjadi 500 mikrokolom. Oke, kemudian di bagian akhir kita masuk bagaimana tentang pengisian dan pengosongan kapasitor. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu dengan gambar rangkaiannya. Ada baterai, lampu, kapasitor, ada kabel penghubung. Nah, di sini ini adalah papan rangkaian, nanti akan dihubungkan dengan pemutus arus yaitu saklar. Oke, sekarang kita coba lihat bagaimana proses pengisian. Arus yang masuk menuju kapasitor dari baterai secara kontinu terlihat di bagian kiri dan kanan. Ini adalah contoh di dalam kapasitor. Saat kapasitor terus diisi oleh muatan, menyatakan nilainya semakin meninggi atau semakin besar. Oke, terlihat di sebelah kanan. Kemudian saat kita putus lalu kita hubungkan ke lampu. Nah, di sini mulai terjadi pengosongan di mana lampu mulai menyala terang, lalu makin lama makin redup. Oke, itulah garis besar dari penjelasan video kali ini. Mudah-mudahan bisa membuat kalian lebih paham tentang kapasitor. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salah hilap dan mohon maaf. Salam kawan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.